Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, Ramadan akan segera datang. Akankah kita menjadi orang beruntung, atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada atsar atau bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan lamanya? Berikut adalah 5 orang yang mungkin merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. Nomor 1. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu, tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, ibarat orang yang melewatkan ghanimah, atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Nomor 2. Orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada perilaku tidak baik menjadi baik seperti dari tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun, jika nanti selesai Ramadan manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab, dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan sholat. Karena itu terus berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal, dan berbuat kebaikan. Nomor 3. Orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga, adalah orang yang hanya menahan hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah, dan berdosa ketika melakukan kemunkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya puasa. Nomor 4. Orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan, serta bergadang, dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini, disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta kebaikan lainnya. Nomor 5. Orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti amal puasa. Rasulullah mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan, Rasulullah mengatakan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Kita masih diberi kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima. Sehingga kita tidak termasuk golongan orang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan, mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya, melaksanakan shaum dengan sebaik-baiknya. Salat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like,
share, dan komen, supaya tambah berkembang, dan memberi banyak informasi menarik lainnya seputar Islam di dunia.